Cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam mempelajari geografi, gitu ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai dinamika perubahan atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, di mana beberapa minggu kemarin pun sudah dipelajari mengenai atmosfer. Oke, anak-anak, silahkan untuk dipersiapkan buku tulis dan alat tulisnya, sehingga nanti silahkan untuk dicatat materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai ini, dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim, begitu ya. Nah, jika kalian sering membaca berita atau melihat televisi, mungkin kata-kata cuaca dan iklim sudah tidak asing lagi, begitu ya. Apa sih itu cuaca dan apa sih itu iklim? Nah, apa perbedaannya? Kita bahas hari ini, yaitu yang pertama ada yang namanya cuaca, begitu. Apa sih itu cuaca? Misalkan kalian mau pergi ke warung atau ke Bandung atau misalkan ke sekolah, kemudian melihat cuacanya cerah, begitu ya, atau misalkan suatu saat lagi hujan, maka cuacanya hujan, gitu, mendung dan sebagainya. Nah, itu cuaca. Maka jika didefinisikan, cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Jadi kalau cuaca itu keadaan udara, begitu, tapi waktunya sempit, bisa 1 hari atau beberapa jam, dan tempatnya yang sempit, misalkan hanya di Batu Jajar saja atau hanya di Kabupaten Bandung Barat saja. Nah, itu namanya cuaca. Misalkan cuacanya hari ini hujan, atau nanti jam 1 misalkan cuacanya cerah dan sebagainya, maka itu disebut cuaca. Apa itu bedanya dengan iklim? Kalau iklim, keadaan cuaca atau keadaan udara atau keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun atau lebih yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama dan meliputi wilayah yang luas. Bedanya dengan cuaca, kalau iklim waktunya waktunya lama dan wilayahnya yang luas. Kalau tadi cuaca cuma 1 jam, misalkan hujan, kemudian cerah. Kalau iklim itu misalkan iklim tropis, iklim subtropis, yang keadaannya itu lama, begitu ya. Wilayahnya pun lama, luas, gitu. Kalau tadi cuma Batu Jajar, kalau iklim mungkin satu Indonesia, tropis iklimnya, begitu. Oke. Semoga bisa dipahami apa bedanya cuaca dan iklim. Perbedaannya adalah di waktu yang, kalau cuaca sempit dan wilayah yang sempit, juga kalau iklim wilayah yang luas dan waktu yang lama. Oke. Nah, iklim dapat terbentuk karena adanya 1. Rotasi dan revolusi bumi, sehingga terjadi pergeseran semu harian dan tahunan matahari. 2. Perbedaan lintang geografis dan lingkungan fisik. Kemudian ada faktor pengendali cuaca, yaitu faktor yang pengendali cuaca yang bersifat permanen dan sementara. Oke, kalau misalkan yang permanen, ada efek rotasi bumi menyebabkan cuaca berbeda-beda. Ada penyebaran daratan dan lautan di permukaan bumi, letak garis lintang bumi, ada faktor orografis dan perbedaan ketinggian letak di permukaan bumi. Sedangkan yang bersifat sementara, ada pusat-pusat tinggi dan rendah, arus laut yang ditimbulkan oleh perbedaan musim, arus angin yang ditimbulkan oleh perbedaan tekanan udara, dan hujan badai. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya,
Silakan ini dicatat, dibikin tabelnya, perbedaan antara cuaca dan iklim. Kalau cuaca jangka waktu singkat, iklim kalau iklim tuh apa namanya, lama begitu ya, bukan cepat, lama. Kemudian tingkat perubahannya, cuaca itu cepat atau dinamis, kalau iklim lambat, cenderung statis. Kemudian luas wilayahnya, cuaca itu sempit, iklim itu luas. Yang ini cepat diganti ya sama tadi, luas. Jangka waktunya lama, dicoret ganti lama. Faktor yang mempengaruhinya geografis dan topografi kalau cuaca. Kalau iklim, suhu dan kelembaban udara. Oke. Nah, ini klasifikasinya pun terbalik. Iklim tropis basah, iklim kering itu yang di sini. Kemudian kalau cuaca panas, cuaca cerah, berawan, hujan, dingin. Maaf ya, ini terbalik. Oke. Nah, adapun unsur-unsur cuaca dan iklim. Apa sih yang menyebabkan cuaca dan iklim? Kenapa suatu tempat itu cerah, suatu tempat ada yang hujan gitu ya, atau suatu tempat itu iklimnya tropis, matahari ada sepanjang tahun misalkan, tetapi ada juga yang subtropis dan sebagainya. Dan ada yang suhunya panas, ada yang dingin dan sebagainya. Itu adalah unsur-unsur cuaca dan iklim. Silakan untuk ditulis. Yang pertama ada yang namanya penyinaran matahari, begitu ya. Nah, temperatur di Indonesia dipengaruhi oleh posisi lintang dan keadaan alamnya. Posisi lintang Indonesia itu ada di Khatulistiwa, yaitu di 6 derajat LU dan sampai 11 derajat LS. Jadi di daerah Khatulistiwa begitu ya. Maka Indonesia berada di daerah iklim tropis, yaitu semua tempat di Indonesia menerima panas matahari sama banyak. Semua panas yang berasal dari penyinaran matahari diterima oleh permukaan bumi, sebagian dipantulkan kembali dan sebagian lagi diserap oleh udara dan awan, begitu ya. Nah, tentu dengan adanya penyinaran matahari, suhu di suatu tempat akan berbeda. Misalkan ada yang di kutub, di mana jarang menerima sinar matahari, dan di tempat kita di Khatulistiwa yang sepanjang tahun setiap hari menerima matahari, maka tentu yang banyak menerima sinar matahari akan jauh lebih tinggi suhunya daripada yang jarang kena matahari. Oke. Nah, ini banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi tergantung hal-hal berikut. Lamanya penyinaran, jadi semakin lama tersinar oleh matahari maka suhu di tempat itu akan lebih panas, begitu ya. Kemudian sudut datangnya matahari. Nah, ini semakin semakin tepat berada di atas kepala kita, maka suhunya akan semakin panas. Contohnya misalkan pagi-pagi sudut datangnya kan miring tuh dari timur, kemudian dengan tengah hari jam 12, yaitu ketika tepat di atas kepala kita, maka panasan yang mana tepat di atas kepala kita, gitu ya. Maka sudut datangnya matahari akan mempengaruhi suhu. Dan ada tinggi rendahnya tempat tinggi dan tempat yang rendah, gitu ya. Dan keadaan udara, kemudian ada angin dan arus laut, begitu ya. Dan keadaan tanah. Nah, ini tinggi rendahnya tempat. Semakin bertambah ketinggian maka temperatur atau suhu semakin rendah. Kemudian komposisi atau keadaan udara. Apabila udara banyak mengandung awan atau uap air dan gas karbon dioksida, maka panasnya akan berkurang. Kemudian ada angin dan arus laut. Adanya angin dan arus laut yang datang dari daerah dingin akan mendinginkan daerah yang dilaluinya. Oke. Kemudian keadaan tanah yang licin dan putih banyak memantulkan panas. Kemudian tanah yang kasar dan hitam banyak menyerap panas. Oke, yang pertama, unsur cuaca itu adalah penyinaran matahari. Oke. Kemudian yang kedua adalah suhu udara. Nah, suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Alat untuk mengukur
suhu udara atau derajat panas disebut termometer ya. Untuk mengukur temperatur untuk keadaan panas dan dinginnya udara gitu ya, dinyatakan dalam Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit begitu. Oke, kemudian suhu udara berbeda-beda dari tempat-tempat dan dari waktu ke waktu. Penyebarannya dapat terbagi menjadi satu, penyebaran temperatur udara ke arah vertikal ke atas gitu ya. Dan yang kedua, penyebaran temperatur udara dalam arah horizontal ke samping. Begitu. Oke. Contohnya misalkan yang ke atas itu semakin tinggi di permukaan bumi itu semakin dingin. Dari dari pantai panas, tapi semakin tinggi semakin ke gunung itu semakin dingin. Dan penyebaran temperatur udara horizontal itu dalam bidang datar, yaitu misalkan di khatulistiwa panas, semakin ke kutub itu semakin dingin gitu ya. Itu suhu udara dipakai menggunakan termometer itunya pengukurannya. Oke. Kemudian ada yang namanya tekanan udara. Tekanan udara adalah berat massa udara yang memiliki tenaga untuk memberikan tekanan pada permukaan bumi dan menggerakkan massa udara dalam satuan luas tertentu. Jadi ada di dalam udara ada yang namanya tekanan, yaitu berat massa udara itu memiliki tenaga. Tenaga ini yang nantinya akan menggerakkan angin gitu ya. Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan oleh udara karena beratnya pada bidang horizontal yang luasnya 1 cm persegi. Tekanan udara antara daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki perbedaan, dipengaruhi oleh lintang bumi dan penebaran lautan dan alatnya namanya barometer seperti ini, alat untuk digunakan untuk mengukur tekanan. Oke. Nah, yang keempat adalah angin. Oke. Angin adalah gerakan udara pada arah horizontal maupun arah hampir horizontal begitu. Aliran ini berlangsung dari tempat. Nah, kalau air kan dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah. Kalau angin itu dari yang tekanan udaranya tinggi ke tekanan rendah. Gitu. Oke. Atau dari suhu yang rendah ke suhu yang lebih tinggi gitu ya. Jadi pergerakan angin itu seperti itu. Jadi dari suhunya yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi, atau tekanan udara tinggi ke tekanan rendah. Alatnya disebut anemometer untuk mengukur kecepatan angin. Oke. Nah, apa saja macam-macam angin? Ada yang pertama disebut angin darat dan angin laut. Nah, kalau angin darat, angin dari darat begitu. Angin dari darat berlangsung pada malam hari, di mana anginnya kan berlangsung dari yang lebih dingin ke yang lebih panas, maka dia berhembus dari darat ke laut ketika suhu permukaan bumi atau suhu dataran lebih rendah daripada suhu di laut, sehingga pada malam hari angin berhembus dari darat ke laut. Oke, sedangkan pada siang hari panasnya matahari terpantulkan langsung oleh tanah, berbeda dengan air yang banyak diserap, sehingga udara di laut lebih dingin daripada di darat, sehingga terjadilah angin laut, yaitu pada siang hari udara berhembus dari laut ke darat. Oke. Kemudian ada angin gunung dan angin lembah, yaitu kalau angin gunung adalah angin yang berasal dari gunung, yaitu terjadi pada malam hari, yaitu ketika angin berhembus dari gunung ke lembah. Ini mengindikasikan bahwa di gunung lebih dingin daripada di lembah
pada malam hari. Ketika siang hari, angin lembah, yaitu angin dari lembah, angin berhembus dari lembah ke gunung, mengindikasikan bahwa ketika siang hari lembah lebih dingin daripada gunung. Oke. Kemudian ada angin siklon dan angin antisiklon, begitu ya. Nah, untuk angin siklon atau antisiklon adalah sebuah siklus dikelilingi daerah dengan tekanan yang lebih tinggi. Angin siklon adalah angin yang terjadi di daerah siklon yang bertiup dari sekitar siklon menuju ke pusat siklon itu sendiri, begitu ya. Nah, ini bertiup ke tengah, begitu ya, ke pusat siklon, ke pusat tekanan rendah, ke pusat anginnya berhembus ke pusat satu titik, begitu ya. Kemudian sambil bertiup ke arah pusat, angin siklon membentuk gerakan spiral. Nah, arah putaran siklon di belahan utara berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu, kalau di selatan itu sejalan dengan arah jarum jam. Kemudian kalau antisiklon itu dari pusat, dari satu titik ke tersebar, begitu anginnya. Berasal dari pusat, tersebar, begitu. Oke. Kalau tadi siklon itu ke satu titik, si anginnya semuanya ke sana, gitu ya. Kalau antisiklon kebalik, dari satu titik ke tersebar. Oke. Kemudian ada yang dinamakan angin Fohn, ya. Ini angin Fohn bisa dilihat seperti ini. Jadi ada angin, ada awan, begitu ya, nabrak gunung, kemudian dia naik ke atas, dipaksa naik ke atas karena ada gunung. Ketika sudah di atas, dia hujan, begitu ya. Ketika hujan, uap airnya sudah habis dan angin turun ke bawah, tidak membawa uap air tetapi membawa tidak membawa apa-apa, sehingga disebut daerah bayangan hujan. Jadi tidak selalu hujan. Makanya jika melihat gunung yang seperti ini, maka ada yang namanya daerah bayangan hujan dan bukan daerah bayangan hujan, di mana daerah yang sering kena hujannya banyak sekali pohon dan tumbuhan, sedangkan yang sebagiannya itu jarang pohon dan sebagainya karena uap airnya sudah hujan terlebih dahulu. Nah, di sini dinamakan angin Fohn. Oke, kemudian ada yang dinamakan ini angin monsun barat, begitu ya. Seperti ini gambarannya, yaitu angin musim dingin timur laut, begitu. Angin yang bertiup pada bulan Oktober sampai April di Indonesia. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi selatan. Jadi ketika matahari ada di bumi selatan, maka angin bertiup dari utara ke selatan atau dari timur laut, yang menyebabkan benua Australia mengalami musim panas, kemudian Indonesia mengalami musim hujan, begitu ya. Sedangkan monsun timur kebalikannya, yaitu ketika April Oktober matahari ada di utara, angin bergerak dari selatan ke utara, kemudian disinilah adanya musim kemarau di Indonesia. Oke anak-anak, untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Jika ada pertanyaan, monggo silakan untuk ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.